Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam guru hebat. Bapak Ibu, guru di Provinsi Sumatera Utara, perkenalkan, saya adalah Zulham Al-Khair. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Binjai. Adapun yang menjadi inspirasi saya adalah keinginan saya untuk berbagi materi sistem pencernaan dan analisis terhadap kebutuhan energi serta asupan energi dari murid yang menyebabkan murid-murid di usia remaja banyak yang mengalami kelebihan glukosa. Sekarang bisa kita lihat anak-anak usia remaja banyak yang mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Oke, check it out. Are mau bangan, ya re. Oneran mau banget. Apa namanya weh? Hubungan sama analisis bahan makanan kemarin kayak mana itu? Apa kabar semua? Semangat, luar biasa, hebat semua. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, nah kemarin Bapak minta tolong ke kalian untuk berliterasi tentang beberapa kasus remaja yang jumlah asupan energinya, ya karbohidratnya itu melebihi dari jumlah kebutuhan energinya. Apa yang terjadi kira-kira seperti itu? Yuk Gisel, silahkan. Jika seorang remaja memiliki kadar kelebihan energi pada tubuhnya, dia akan memiliki penyakit yang disebut dengan diabetes, yaitu penyakit yang memiliki kadar gula tinggi pada tubuhnya. Nah, menurut riset Pak, ada dari Kementerian Kesehatan RI, Riskesdes 2023, 1 dari 100 remaja yang berusia 16-24 tahun memiliki kadar gula yang tinggi di Indonesia serta di dunia. Serta dari IDAI, yaitu Ikatan Dokter Anak Indonesia, kasus diabetes tipe 1 pada anak remaja terkena 70%. Serta menurut global, yaitu data WHO 2023, sekitar 1,1 juta anak di seluruh dunia telah terkena penyakit diabetes tipe 1. Wah, luar biasa ya. Artinya risiko untuk menderita penyakit diabetes jika terjadi kelebihan asupan energi itu di usia-usia kalian ini jumlahnya mencapai jutaan gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika tubuh kalian mengalami kondisi kelebihan gula? Ayo, Niki, silakan. Nah, jadi Pak, sesuai sama yang dibaca, akibat dari penyakit gula itu dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan saraf yang bisa berujung menjadi penyakit komplikasi yang serius kayak seperti jantung, stroke, gagal ginjal, dan kebutaan. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa ya tadi hasil literasi digital dari teman-teman kalian, di mana kesimpulannya di situ lebih dari 1 juta remaja di saat sekarang ini menderita penyakit kelebihan glukosa. Jadi Bapak hari ini mau mengajak kalian untuk menganalisis dan membandingkan antara kebutuhan energi kalian untuk setiap aktivitas harian dengan total asupan energi, baik itu dari karbohidrat, dari protein, maupun dari lemak yang kalian konsumsi. Kita hari ini membawa berbagai macam jajanan ringan, yang secara umum kalian konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah, Bapak ajak untuk kalian menganalisis total energi yang disajikan dari setiap makanan ringan yang kalian punya dan sudah kalian bawa sekarang. Oke, ayo sama-sama kita berliterasi dan menganalisis jumlah kalori yang dihasilkan dari makanan ringan yang sering kalian konsumsi secara umum. Di hasil analisis kebutuhan energi harian saya yaitu 2.300 kalori. Sementara asupan energi yang masuk ke dalam tubuh saya adalah 3.000 kalori. Jadi ada terjadi kelebihan kalori. Oke, terima kasih. Dari total energi yang saya hitung, kebutuhan energi saya 2.000 kalori, sedangkan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh saya 2.300 kalori. Jadi terjadi kelebihan kalori. Analisis saya, kebutuhan kalori yang saya butuhkan sekitar 3.000 kalori. Sementara asupan yang masuk ke dalam tubuh saya sekitar 3.890 kalori. Jadi terjadi kelebihan. Setelah tadi kegiatan menganalisis ini berakhir,
Tadi ada yang sudah menyimpulkan bahwa dia kebutuhannya berlebih gitu kan, asupannya, ada yang asupannya kurang. Bapak mau kalian untuk merefleksikan diri ya terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan apa yang kalian rasakan ke depannya, rencana apa yang kalian lakukan gitu ya. Karena kalian tidak mau ya, Bapak juga tidak mau kalian menjadi bagian dari remaja-remaja yang mengalami penyakit diabetes ya, dan juga mengalami penyakit kegagalan pada ginjal tadi. Oke ya. Berdasarkan kegiatan menganalisis kalori tadi, saya mendapatkan bahwa saya mengalami kelebihan kalori, melebihi dari yang saya butuhkan sehari-hari. Jadi berikutnya saya akan mengurangi konsumsi kalori yang berlebihan. Berdasarkan hasil menganalisis kebutuhan energi, saya dapat menyimpulkan bahwa saya kekurangan asupan energi. Oleh karena itu, saya harus menambah asupan energi saya setiap hari. Berdasarkan pembelajaran menganalisis asupan dan kebutuhan energi tadi, saya dapat mendapatkan kesimpulan kalau saya kelebihan asupan energi. Berikutnya ke depannya saya akan mengurangi asupan energi saya. Berdasarkan kebutuhan kalori saya dapat menyimpulkan bahwa saya kekurangan kalori dan akan menambah kalori dengan memperbaiki pola makan saya dengan baik dan sehat. Berdasarkan pembelajaran analisis energi kebutuhan, di sini saya adalah kelebihan kalori dan selanjutnya saya akan mengurangi mengonsumsi kalori yang berlebihan. Terima kasih. Nah, oke, Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak Bapak tadi sudah kooperatif sekali. Sama-sama kita menganalisis tentang kebutuhan energi kita dan jumlah asupan energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, Bapak harap ya kita semua dapat mengambil pelajaran dari kegiatan analisis hari ini. Halo guys, di sini kita mau pengimbasan nih sama guru-guru. Ya, tahu nggak kakak data bahwa 1 juta anak usia remaja sekolah kayak anak kita ini itu penderita penyakit diabetes ya. Makan satu nabati aja udah penuh asupan energinya. Kenyang enggak, tapi gulanya banyak. Tambah lagi nasi, sarapan, tambah lagi tepung. Kita sebagai guru itu mengajak anak-anak untuk mengkalkulasi ya kebutuhan energinya berapa, masuknya berapa. Jangan sampai anak-anak kita menjadi bagian dari 1 juta anak tadi yang mengalami diabetes dan mengalami gagal ginjal. Saya guru mata prakarya dari SMA Negeri 1 Binjai. Setelah kami tadi mendengarkan edukasi atau sharing dari Pak Julham sebagai guru mata pelajaran biologi tentang bagaimana menganalisis kebutuhan energi ya atau kalori yang ada pada makanan untuk anak-anak, kami merasa terinspirasi dan akan memang sebelumnya sudah ada materi yang membersamai itu dalam mata pelajaran kewirausahaan yang saya bawakan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan kepada anak didik kita bahwa asupan yang dibutuhkan anak-anak itu terpenuhi ya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan sesuai dengan usianya. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya kita berusaha untuk menerapkan kepada anak-anak bahwa makanan sehat itu penting ya, terutama bagaimana kita mengontrol kadar gula yang ada pada makanan yang sering mungkin dikonsumsi anak-anak kita melalui jajanan bahkan makanan harian. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Jul atas sharingnya tadi, edukasinya yang sangat bermanfaat bagi kami untuk guru prakarya atau kewirausahaan. Sukses Pak Jul. Yang disampaikan Pak Al tadi sangat bagus dan sangat berdampak positif terhadap anak-anak. Nah, dan sejalan juga dengan pelajaran kimia. Di kimia kami juga menghitung kadar zat dalam makanan. Nah, itu biasanya kami menghitung kadar NaCl, kadar Na dalam NaCl, kadar NaCl dalam makanan. Nah, untuk kesimpulannya, sebenarnya kita bisa mengembangkan menghitung kadar gula dalam makanan atau menghitung kadar zat dalam makanan, sehingga kita dapat menganalisis dan memberitahukan kepada siswa, sehingga siswa tersebut dapat menghitung sendiri kadar asupan makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya.
Jadi ketika dia memakan sesuatu, dia bisa menghitung kadar gulakah dalam makanan tersebut di dalam tubuhnya itu akan berdampak positif atau berdampak negatif. Apakah dia kelebihan gula dalam makanannya atau malah kekurangan. Sehingga itu bisa menambahkan termasuk menambahkan dia mengantisipasi makanan apa yang baik dikonsumsi atau makanan yang apa yang tidak baik dikonsumsi berhubungan dengan kesehatan tubuh anak tersebut.